maghrib tadi pembacaan surat Yasin dan pembacaan surat Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah dan istirahat. Setelah itu pembacaan tarawih dan sebentar lagi kita akan materi tanya jawab serta doa penutup oleh Ustaz Muhammad Sage dan doa pertama. Untuk acara selanjutnya materi halaman 220 paling bawah. Kepada Ustaz Haji Muhammad Sage bin Haji Somin saya persilakan. Shollu ala Muhammad. وعلى كل صلى وإلى رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأهل الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمفسرين والمحدثين والمحققين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Majelis Ta'lim Gebinda Al-Fat, para bapak ibu hadirin anak-anakku sekalian, Bapak Ustaz Ifeudin, Bapak Danu Ernato dan seluruh hadirin yang berbahagia, Bapak Muhammad Yusuf selaku Ketua MT, ada 5, ada 9. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat hadir dalam rangka taklim bulanan. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru ikral mauti fa innahu yumahsul junub wa yujahadu fi dunya fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu wa in umuru indal faqari allakum fi aishikum wahul ibnu Abi Su'anas. Aksiru minas sholati ala fi yaumil jum'ati wa laylatil jum'ati faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rawahul Ibnu Asakir Anas. Sadaqallahul azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasul? Aksiru dzikrul maut. Perbanyaklah mengingat mati. Ya. Apalagi kalau udah usia 40 ke atas, udah harus ya banyak-banyak mengingat mati. Walaupun usia itu nggak pandang umur, kapan saja kalau sudah datang waktunya, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
kalau ajal akan datang kepada diri kita masing-masing, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Dimundurin, orang ini masih kecil. Kalau kita kata, nih anak lah sedang kita sayang-sayangnya, sedang lucu-lucunya, tapi Allah mau ambil, ya selesai hidupnya di dunia ini. Walaupun anak itu menurut kacamata kita belum waktunya. Kemudian juga nggak bisa dimajuin. Ini orang, kita ngurus orang sakit udah lama. Dalam hati, ini orang nggak mati-mati. Di ICU juga lama juga. Tapi kalau Allah belum menakdirkan dan ajalnya sampai, nggak bisa juga. Karena itu semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita diajarkan oleh Rasul agar memperbanyak akan kematian. Kalau kita sering mengingat-ingat mati, hidup kita lebih terkontrol, hidup kita lebih terfilter, hidup kita lebih mawas diri, hati-hati, waspada, akhirnya ujungnya takut kepada Allah kalau sering ingat mati. Ya, kita kalau nyenguk orang sakit itu salah satu kita agar ingat mati. Takziah orang yang meninggal juga sama. Ini sahabat kita, ini tetangga kita, kemarin masih ngobrol sama kita, masih ketemu sama kita, mungkin masih ngopi bareng, masih makan bareng. Hari ini Allah tentukan ajalnya. Tuh, ingat mati. Tapi kalau kita di kesenangan terus, nggak ingat mati udah. Reja lagi ke mall, apa ingat mati? Ya enggak. Atau ke pantai, ya ke Kuta Bali, ya. Udah kagak ada ingat mati dah, kan gitu. Jadi banyaklah kita menjenguk orang sakit atau bertakziah, itu salah satu agar kita mengingat akan kematian. Tuh. Fa innahu yumahhisud dzunub. Sesungguhnya mengingat mati itu dapat membersihkan dosa-dosa. Tuh. Kenapa membersihkan dosa? Karena kalau kita ingat mati, otomatis kita ingat Allah. Kita banyak istighfar. Yang kemarin salah, insya Allah sekarang jadi soleh. Kemarin salah jalan, kemarin insya Allah sekarang lurus. Kemarin nggak bisa sholat, sekarang usaha untuk sholat. Kemarin kita belum mau ngaji, sekarang ikut ngaji. Kemarin belum mau baca ratib hadat, sekarang baca ratib hadat. Tahlil, kemudian kita istighfar, baca sholawat. Itu menghapus dosa kita. Ya, dengan sabab kita mengingat mati, lalu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus karena kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Tuh ya, ingat mati, dosa diampuni. Ya. Wa yuzahidu fid dunya, dan menanamkan rasa zuhud terhadap perkara dunia. Zuhud, apa zuhud? Zuhud itu cari rezeki silakan. Tapi setelah uang itu atau rezeki itu kita dapati dari Allah, uang itu dimanfaatkan untuk beribadah. Jadi kita tidak dibudakin dengan dunia. Di pagi kayak malam dunia mulu. Enggak zuhud namanya. Yang namanya zuhud ada porsinya. Cari harta silakan, emang disuruh di dalam agama, silakan untuk biaya kehidupan. Tapi ingat, setelah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jatah anak yatim, ada sodako, ada untuk masjid, ada amal dan sebagainya. Yang bapak-bapak untuk anaknya, untuk istrinya, dan itu ibadah namanya. Jadi cari dunia itu bukan semata-mata untuk kemewahan dan kesenangan dunia semata, tapi rezeki yang dicari itu
niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu zuhud ya. Zuhud itu bukan dalam arti mengosongkan dunia, bukan. Zikir mulu siang malam, salah ya. Ada sahabat kerjanya zikir mulu, ditegur sama Rasul, nggak boleh. Kamu punya istri, punya anak, punya, salah kalau kamu hanya zikir doang di masjid. Habis zikir, habis sholat, doa, berusaha. Nah, itu yang benar. Nah, hasilnya untuk ibadah gitu ya. Jadi dengan kita mengingat mati, insya Allah di samping kita dihapus dosa kita, dan kita zuhud dalam dunia. Tuh ya. Hati-hati lagi. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Kalau ini uang haram jangan dimakan. Apalagi dibawa pulang dikasih istri, kasih anak, jangan. Usahakan sehalal mungkin untuk keluarga kita. Itu namanya zuhud. Ya. Jangan dibalik. Bodo amat, yang penting kebutuhan selesai. Yang penting tercapai. Mau beli ini ada, mau beli itu ada. Pokoknya ada dari mana kayak asalnya, gua nggak pikirin. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita yang kita cari adalah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Fa in zakartumuhu indal ghina hadamahu, maka apabila kalian mengingat mati di saat kaya, niscaya dapat meruntuhkannya. Kita kadang kalau dikasih nikmat berupa harta lupa kepada Allah ya. Udah lagi gak zuhud tuh, kadang harta dihambur-hamburkan begitu saja. Kalau kita lihat ya, orang di luaran sana kayaknya tuh, kita kalau nyari uang begitu capeknya, keringatnya belum hilang, kadang uang sudah habis kayak kernes gitu. Tapi di luar sana kita lihat sebaliknya, orang begitu gampang menghambur-hamburkan uang begitu saja. Rasanya kita ngusap dada kita. Kita berusaha dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, demi harta yang kita cari, materi yang kita cari untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi orang sebagian ada juga yang menghambur-hamburkan harta. Maka orang zuhud itu dia selalu mengingat juga apabila dalam kondisi kaya, dia mengingat akan kematian, maka dia bisa meruntuhkannya, artinya bisa menghalau daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kan kalau punya duit mau ngapain aja enak ya, mau berbuat maksiat juga enak karena pada duit. Nah, dengan zuhud dia bisa menahan agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia ingat mati. Jangan-jangan. Nah, kalau jangan-jangan repot nih. Jangan-jangan kalau lagi nyawer, nah di situ mati. Nah, itu dia. Jangan-jangan kalau lagi pinjaman online ya, pinjol mati kan, tagihan banyak. Nah, itu tuh jangan-jangan. Nah, kalau ingat mati begitu, berarti kita zuhud. Akhirnya nggak jadi melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in zakartumuhu indal faqri, dan apabila kalian mengingatnya kematian itu di saat miskin, di saat fakir, ardakum bi aisikum, niscaya ini akan menumbuhkan keredaan dengan keadaan penghidupan kalian. Nih, kalau kita dalam kondisi pas-pasan lalu tetap ingat kepada Allah, itu Allah lebih cinta kepada kita ya. Kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya orang yang zuhud nih, mau kaya tenang, mau fakir juga tenang, karena semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah berikan sesuai porsinya, sesuai takarannya. Orang zuhud nggak ngerundel, orang zuhud nggak dikit-dikit ngerusulak ya, nyalahin mulu. Orang zuhud menerima apa adanya yang Allah berikan kepadanya tuh ya. Karena itu juga orang zuhud, karena ia mengingat akan
kematian, ya. Oleh karena itu kita disuruh-suruh banyak mengingat mati sebelum tidur, ya. Sebelum kita pejamkan mata kita, ingat tuh akan kesalahan kita, akan dosa kita yang tadi siang, dari mulai pagi sampai akan mau tidur. Kalau apabila ada kesalahan yang kita lakukan, cepat istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan berusaha besok untuk sedikit demi sedikit menghilangkannya, ya. Jangan kita istighfar tapi diulangi lagi besok, ya. Makanya sholat juga itu salah satu menghapus dosa. Kita sholat zuhur, dosa pagi tuh habis subuh ke zuhur hilang tuh. Dari zuhur kita berbuat dosa ke asar, nah kita sholat asar, zuhur dosa ke asar hilang, dosa kecil tapi, ya. Dari asar kita berbuat dosa ke maghrib, lalu maghrib kita sholat, dosa kita diampuni. Terus sampai isya begitu. Maka orang yang sholat itu doa. Apabila kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat jangan ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita, upayakan sholat, ya. Kita wasiat sama diri kita masing-masing. Setelah kita menjalankan, wasiat kepada keluarga kita, pada anak kita, ya, keturunan kita, jangan sampai sholat ditinggalkan, ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas, ya. Aksiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati wa laylatil jumu'ah, faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Asakir anil Hasan ibn Ali. Aksiru minas sholat, perbanyaklah bersolawat alayya kepadaku. Nah nih solawat nih, kita dianjurin untuk banyak berselawat pada Nabi. Tadi udah baca selawat kan, ya, berarti udah berapa tuh kebaikan, ya. Nggak mesti berjamaah, sendiri juga selawat. Lagi di atas motor, dengan dari motor, ya. Lagi ibu-ibu di dapur, lagi kerja, ya. Di acara televisi tadi tuh saya lihat pagi, apa sih yang langit-langit tuh, Aras apa sih? Bukan, judulnya tuh acara TV pagi siang 6 jam 5, Anak Langit ya kalau nggak salah. Belum. Habis sholat subuh nyetel itu Trans TV apa Trans 7. Anak Langit kalau nggak salah, ya. Jadi ada orang susah, ya, kehidupannya. Akhirnya Allah rubah tuh kehidupannya dengan bahagia. Ditanya tuh sama hostnya, kenapa bisa seperti ini? Apa katanya? Dia selalu memperbanyak sholawat. Dahsyatnya tuh sholawat, ya. Berarti kalau itu kan kisah nyata tadi, ya. Ya, dia perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jalur langit, ya. Aksiru, perbanyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh, ya. Yang paling pendek juga, ya. Mau yang panjang silakan. Banyak tuh sholawat, ya. Sholawat kamilah, sholawat fatih, banyak, ya. Hafalkan tuh sholawat. Masa satu nggak ada yang hafal, ya kan? Itu dilazimkan. Insya Allah, ya. Dengan baca sholawat, ya, kehidupan kita akan dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan, ya. Ibu-ibu habis duha baca sholawat, ya. Bapak-bapaknya juga gitu. Bapaknya cari uang, ibunya berdoa di rumah, sholat duha, baca sholawat, ya. Untuk
untuk suaminya. Nah, insya Allah syariatnya suami yang ngedorong ya istrinya ya gitu. Aksiru min sholati alayya, perbanyak sholawat kepada fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Nah, hari Jumat nih terutama juga perbanyak sholawat. Ini kadang Jumat datang MC udah naik baru datang. Usahakan kalau nggak ada kegiatan yang amat sangat penting, datang, perbanyak doa di situ. Baca surah Al-Kahfi, baca wa tabarok waqi'ah, ya Ar-Rahman, ya baca istighfar, baca sholawat, insya Allah, ya. Nah, sholawat di hari Jumat khususnya, ya. Karena hari Jumat itu juga adalah di mana Allah mengampuni ya hambanya. Karena tempat-tempat atau waktu-waktu berdoa diantaranya Sayyidul Ayam di hari Jumat ya, yaitu hari Jumat tiap minggu, artinya mingguan di hari Jumat. Makanya kalau Jumat itu hari raya Jumat mingguan harus disikapi beda dengan hari biasa, hari Jumat nih ya. Kalau orang tua dulu nih, kalau mau Jumatan, suaminya mau Jumatan, istrinya nyiapin bajunya, nyiapin sarungnya, sandalnya, mau mandi anduknya juga diambil ya. Jadi gitu. Nah, walaupun yang wajib Jumat hanya suami, istri juga boleh ngedengerin materi khutbah ya, yang rumah dekat ya, jangan TV di setel ya. Nih kadang Jumatan lagi berlangsung jemur kasur pukul-pukul berisik ya gitu. Apa lagi khotbah lagi berlangsung, khotib lagi naik goreng jengkol ya, atau goreng ikan peda ya, kasihan khotibnya ya, yang di samping rumahnya itu terjadi ya. Makanya ibu-ibu juga jeda dulu dengerin isi khotbah ya. Anak yang berisik diawasin dulu, jangan sampai dia bercanda atau bermain di lingkungan masjid sehingga menjaga kekhusyuan jamaah yang sedang sholat Jumat tuh, ya. Nah, di samping itu amalannya adalah apa? Memperbanyak sholawat. Bukan saja hari Jumat, tapi walailatil Jum'ati, dan juga malam Jumat. Ini hari Kamis sore nih. Mulainya apa? Dari asar, ya. Habis sholat asar itu masuk mau Jumat ya. Maghrib, isya, ya, subuh, terus sampai Jumat. Habisnya kapan? Asar lagi. Nah, asar lagi udah ganti hari kalau hijrah, ya. Udah Sabtu, malam Sabtu, ya. Kalau Masehi kan tengah malam. Tapi kalau hijrah maghrib. Nah, jadi perbanyak baca sholawat malam Jumat dan hari Jumat. Wa man fa'ala dzalika, maka siapa yang mengerjakan, siapa yang membaca sholawat, hal tersebut kuntu lahu syahidan wa syafi'an, ya, niscaya aku menjadi saksi baginya dan memberi syafaat di hari kiamat, ya kan? Kan kadang ada tuh MC ya atau penceramah, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya, ya. Setiap orang baca sholawat, insya Allah nanti Rasul akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pertolongan, dimana nanti nggak ada yang bisa nolongin kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Kita diaku oleh umat Nabi Muhammad SAW pasti selamat dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Rawahu Ibnu Asakir Anil Hasan Ibnu Ali, ya. Yang terakhir, aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah jamaah kita, taklim kita, di samping kita ngaji hadis juga ada program baca Al-Quran.
berarti kita jalan ini. Dan juga bapak-bapaknya malam Senin tuh, aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah kalian ya. Rumah jangan ibarat kuburan sepi angker, tapi rumah itu harus suasana sejuk. Fa innal baital ladzi la yaqa'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru sarruhu wa yadiku ala ahlihi ya. Fa innal baita, karena sesungguhnya rumah alladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an, yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya di rumah ya, wa yaksuru sarruhu, dan banyak keburukannya. Ini rumah ibaratnya kayak neraka ya, padahal semuanya lengkap, rumahnya luas, fasilitas cukup ya, tapi adanya suasananya nggak sejuk, suasananya angker, yang ada keributan istri, suami, anak dan sebagainya. Karena apa? Rumahnya jauh daripada bacaan Al-Quran. Kalau kita sering membacakan Al-Quran di rumah kita, walaupun kondisi apa yang kita terima saat ini, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairuhu, kebaikan ya, tentram ya. Kita terasa nikmat ya, punya keluarga yang berkah, keluarga yang dijadikan sakinah, mawaddah warahmah. Kan kita pas nikah itu selalu didoakan itu. Nah, doa itu enggak ujug-ujug langsung bisa ada pada diri kita yang berkeluarga, harus dicari, harus diraih, harus dengan riadoh, dengan latihan terus bagaimana mencari mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jangan sampai nanti banyak keburukan dengan sebab rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran. Bacain nanti doang kalau ada yang meninggal, ya itu juga Yasin doang, yang dipanggil orang, yang baca bukan kita, orang lain. Dia mah keluarganya ada di luar nungguin. Ya Allah, sedih ya. Seharusnya kita yang berperan, yang baca Al-Quran. Maka program hafalan, program khataman di lingkungan kita, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, itu luar biasa, harus dipertahankan dan harus tetap eksis turun-menurun program ini, karena ada kebaikannya di rumah kita masing-masing. Coba gak ada program khataman ya, wallahu alam ya, baca Quran apa enggak. Kadang-kadang lupa juga naruh Al-Quran di mana, pas lagi dibutuhin baru buru-buru dicari ya. Itu juga ada di bawah, ditumpukan koran paling bawah, cari lampu di lampu dulu karena ngepul, karena banyak debunya. Ya Allah, itu Al-Quran. Maka dengan ada program khataman, insya Allah akan jadi rutin. Wa yadiku ala ahlihi, dan sempit dan menyempitkan penghuninya ya. Sempit, hati kita yang sempit maksudnya, bukan rumahnya yang sempit, hati kita. Apa sih kalau hati sempit itu nggak lapang ya, bawaannya panas aja, bawaannya emosi aja, bawaannya ada aja gundah gulana dan sebagainya. Maka ini anjuran yang diperintahkan oleh Rasul, kita perbanyak sholawat dan juga perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita dapat mendawaminya, dan insya Allah kita bisa meraih kebaikan yang ada di dalam sholawat dan juga membaca Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Rawahu ad-Daraqutni an Anasin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanya, silakan. Pak Guru, saya mau nanya perihal yang tadi ajal ya. Benar apa tidak kalau orang yang maaf bunuh diri itu neraka? Dan apabila memang neraka, apakah selamanya dia di akhirat neraka atau ke surga? Kita aja nih yang banyak dosa aja kan di neraka dulu nih, baru ntar setelah itu ke surga. Mungkin itu aja yang perihal bunuh diri. Salah satu dosa besar bunuh diri. Kenapa? Karena nggak yakin kepada Allah. Hidupnya dia galau, stres, akhirnya dia menghabiskan hidupnya
dengan menggantung diri, artinya dia sudah mendahului kehendak Allah, walaupun ajalnya pun matinya pun tetap Allah yang menentukan. Karena ada juga orang yang menggantung diri nggak mati, ya, turun dari gedung, loncat, kesini juga. Ya. Dosanya di mana? Itu tadi mengakhiri dengan yang tidak bagus tadi. Nah, perkara dosa besar tadi, yang penting tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa